Ketika Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, ada nggak perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Tidak. Kenapa dituhankan? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Saya minta sebagai seorang pendeta, tunjukkan dalilnya. Apakah Yesus pernah memerintahkan agar pendeta mengajarkan kalau dirinya itu adalah Bapa itu sendiri? Ada perintahnya untuk Bapak ajarkan? Ada. Saya jelaskan kembali ya Bang. Jangan dijelaskan, saudara pendeta, jangan dijelaskan. Saya minta dalil ada atau tidak ada. Kebiasaan menjelaskan di gereja jangan dibawa ke sini. Saya bukan jemaat, saya cuma minta dalil. Ketika Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan. Ada nggak perintah Bang, Yesus? saya setuju itu. Benar itu Bang. Ya. Ada nggak perintah dari Yesus supaya pendeta mengajar jemaat untuk mengilahkan Yesus, menuhankan, menyembah Yesus? Ada. Oke. Nah, silakan. Yohanes 14 ayat Pindah lagi. yang ke-6. Tadi kan minta dalil Bang, minta ayat. Perintah Pak, perintah. Itu pernyataan, Oke. akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Yang saya tanya, ada nggak perintah Yesus kepada pendeta untuk menganggap Yesus itu Bapa, membapakkan Yesus, itu loh maksudnya. Bang, Ada nggak? memang susah menjelaskan kepada monyet Jangan bahwa jelaskan. pisang dengan uang lebih Jangan berharga. jelaskan. Uang, Jangan Bang. jelaskan. Inilah kalau saya bicara dengan monyet, saya tanya ada atau tidak ada monyetnya, nggak bisa tunjukkan. Saya bukan minta dijelaskan, saya minta ada nggak, ada nggak, Abang ada minta tidak apa? ada, ada nggak seorang pendeta? Oke. Loh. Ini pendeta Oke. loh, Oke. pendeta Oke, loh. tolong abang buka. Pendeta. Dari tadi Yohanes 13:13, Yohanes 14:15, Yohanes 14:6. Apalagi yang mau kubuka? Apalagi? Saya cuma minta ada atau tidak ada. Ada tidak? Ada Ibrani 1 tunjukkan, ayat tunjukkan. yang ke-6. Allah Itu Bapa bukan berfirman ucapan semua. Yesus. Yang saya minta ucapan Yesus, Pak Pendeta. Oh, yang abang minta ucapan Yesus. Yang Kan abang minta Yesus ucapan mengatakan, Yesus. dengar. Makanya kalau idiot susah memang. Dia gini, pergilah ke seluruh Bang, dunia, Ibu jadi menghina ke idiot seluruh orang, bangsa. Bang. Abang sudah menghina pribadi saya itu. Tadi Anda Jangan mengatakan menghina monyet. pribadi. Tadi Anda mengatakan monyet. Oke. Saya mengibaratkan, saya tidak membilang Saya orang juga yang- mengibaratkan Anda seorang idiot. Idiot masih orang, Abang Pak. bilang saya idiot. Saya Masih bilang orang kan? monyet, tidak. Daripada Anda mengibaratkan monyet. Jangan Itu sudah binatang. menjelekan Sementara pribadi yang saya. mukanya kayak monyet itu abang. Maaf nih, maaf. Ini saya bicara fakta. Jadi begini, saudara Abang itu pendeta. namanya- Saya minta, Anda mengibaratkan tadi Anda berbicara dengan monyet. Itu Anda artinya memang Kristen begitu. Saya mengatakan idiot. Karena saya ini kelima kalinya, keenam kalinya saya bertanya. Ada tidak perintah Yesus? Pergilah ke seluruh dunia, ajarlah mereka melakukan segala perintah. Mana perintahnya? Mana perintahnya? Untuk membapakkan Yesus. Menjadikan Yesus Bapa. Akulah jalan. Bukan Bapa itu. Yesus anak petunjuk yang membawa petunjuk menuju kepada Bapa. Yang saya tanya, ada nggak Yesus mengajarkan pendeta supaya mengajak orang menganggap Yesus itu Bapa? Ada nggak? Ada atau nggak ada? Kalau nggak ada, ya sudah selesai. Jangan Anda nipu kayak di jemaat di gereja. Jangan. Ini di depan Muslim, Pak. Anda pendeta, saya Muslim. Pengetahuan Bapak masih jauh di bawah saya tentang Bible. Anda cuma Anda menang title, Anda menang gelar pendeta doang. Pengetahuan Bible Anda itu masih minim. Saya minta tolong tunjukkan, ada nggak perintah Yesus menjadikan dia sebagai Bapa? Silakan. Ini terakhir ya, kalau tidak ada abang ke bawah, belajar lagi dari 0, 200 tahun kemudian baru naik ke sini hadap saya. Buka mic-nya. Ini yang terakhir. Ada nggak perintah Yesus kepada pendeta untuk mengajarkan pendeta agar jemaat menjadikan Yesus itu sebagai Bapa? Silakan. Oke, seperti yang sudah saya katakan tadi,
dalam Alkitab, Yesus mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah Tuhan. Saya mau tanya, Tuhan disembah atau tidak? Wah, saya minta original teks dari Yohanes 13:13. Tuhan di situ original teksnya apa? Di situ memang dikatakan, aku adalah guru dan Tuhan. Bahasa Aramaiknya apa? Yesus menggunakan bahasa Aramaik. Di situ Apa? dikatakan jelas. Bahasa Aramaiknya apa? Adalah guru dan Tuhan. Aramaiknya apa? Kan Yesus mengajar pakai bahasa Aramaik. Aramaiknya apa? Kan Anda lihat Yunani kan, saya lari ke Aramaik. Apa Aramaiknya? Yohanes 14 ayat 15 juga bilang, jika Menangis. Abang, saya bicara dulu bang. Abang, Saya minta Yohanes 13 original teksnya apa? Abangku sayang, Rabam. Wah, izin Rabam, dengan segala hormat, tolonglah Nah. saya bicara, jangan dipotong dulu. Abang, Ya, silakan. saya dengar loh. silakan Pak Pendeta, silakan. Mana? Ya, Yesus sendiri yang kami imani adalah Tuhan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi dalam 3 pribadi kealahan. Itu kelas gereja itu Bang, di kelas gereja itu. Di depan orang Islam yang ahli apologetik, tidak boleh Anda melakukan itu, memalukan. Di depan jemaat boleh. Abang tahu nggak? Saya ini pembina apologet Islam. Artinya saya belajar tentang Bible. Siang malam saya kaji. Saatnya Anda update ilmu. Ketika ditanya, siapa suruh naik ke sini? Siapa yang suruh abang naik ke sini? Ya, ini adik saya yang perintahkan. Malu, adiknya harus nanggung malu. Iya, Adiknya harus saya nanggung nggak malu. Bang. Saya nggak malu karena saya bersaksi tentang Yesus. Memang Alkitab katakan adalah kebodohan bagi dunia. Tapi Yesus adalah juru selamat. Iya pasti bodoh lah. Orang nanya. Iya. Mana perintah Yesus kan katakan, ajarlah mereka melakukan segala perintah yang telah aku ajarkan kepadamu. Nah, perintah Yesus nih. Mana perintahnya untuk menjadikan Yesus itu sebagai Bapa? Ada. 8 kali. Ada atau Oke, nggak Bang. ada? Izin Bang, saya mau sampaikan statement saya yang terakhir. Setelah itu saya turun. Bolehkah? Oke. Silakan. Dalam pemahaman kami di Alkitab bahwa kami percaya Yesus adalah Tuhan. Saya sudah baca tadi ayatnya dan Bang Suma meminta dalilnya. Dalam iman kami bahwa Yesus itu adalah Tuhan, 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18 memang berbeda dengan belajar dan memahami. Setan pun dia tahu, dia belajar tentang Tuhan Yesus tapi dia tidak mengimani. Dan 1 Korintus 1 ayat 18 bilang, sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Yang bahas salib siapa ya? Diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Teman-teman, Jadi ada kalau yang bahas salib. Wih, kau bahas salib nggak tahu? Tadi kau bahas salib. Bang, dengar dulu Bang, jangan dulu menghina Bang, jangan dulu menghina. Saya nggak menghina. Kamu bahas salib juga? Ada yang bahas salib katanya di sini Pak Tadi Pendeta. kan saya sudah jelaskan, Yesus adalah anak domba Paskah Bang. Enggak, bukan. Yang saya tanya bukan itu. Yesus apa? Dia domba atau kambing atau sapi? Bukan. Yang ditanya, apakah ada perintah Yesus untuk menjadikan dia sebagai Bapa? Itu ada dalilnya, ada perintahnya atau enggak ada? Oh, enggak ada. Nyerah dia, teman-teman. Udah Bang, istirahat Bang. Belajar lagi Bang ya. 200 tahun, ya 200 tahun lah baru bisa menghadapi saya. Kalau jemaat yang tidak tahu, wajar. Jemaat, tak masalah. Bangga aku sama jemaat. Tapi kalau orang yang mengaku pendeta, jadi bulan-bulanan kayak cacing kepanasan di sini. Perpuluhan lancar, jemaat semakin macet. Jangan Anda bawa materi-materi 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS di hadapan Bang Suma, jangan. Jadi bulan-bulanan ente, jangan. Saya kalau Bible bukan di kepala lagi, udah di luar kepala. Saya minta dalil, Anda bawa Yohanes 13, nggak ada hubungannya. Yohanes 14, nggak ada hubungannya. 1 Korintus 1 nomor berapa tadi, nomor 18, nggak ada hubungannya.
Udahlah, ya, saudara pendeta, coba belajarlah untuk tidak melakukan pembodohan. Mulai dari sekarang, berhenti melakukan pembodohan terhadap orang lain. Jangan. Fokuslah kepada keselamatan akhirat. Jangan fokus kepada duniawi. Oke, silakan. Ada lagi? Kita nih. Halo, saudara siapa namanya? Buka mic-nya, Bang. Buka mic-nya. Shalom Bang, selamat Iya. sore Bang. Sorry. Iya, sorry. Katolik Protestan, Apa kabar Bang? Gimana kabar? baik, Protestan Bang. siap. Nah ini, iya, ada tema. Bang. Silakan. Iya Bang ya, saya udah dinaikkan di Kongal ya Bang ya. Siap. Mungkin bisa bantu pendeta tadi untuk membuktikan kalau Kristen itu adalah murid Yesus. Silakan. Ini untuk pribadi atau menyangkut ke umum semua ini Bang Jo? Umum dan pribadi juga boleh. Secara personal boleh, universal juga boleh. Ya mungkin kalau secara umum mungkin saya nggak bisa lah Bang Jo. Namun kalau secara pribadi mungkin satu tanda atau bukti ya saya jadi murid atau pengikut Tuhan Yesus ya dengan beribadah baru mengikuti firman itu aja Bang Jong. Beribadah. Ibadahnya di gereja. Iya, Yesus ibadahnya di bukan mana di pun gereja. bisa Bang. Iya, ibadah itu bukan cuma di gereja Bang Jong. Di mana aja pun bisa. Di Iya, kamar maksud pun saya- bisa ibadah. Iya tahu. Iya. Tapi iya tahu. Tapi pokok daripada kekristenan itu kan ada gereja yang tak terpisah dengan jemaat. Maksud saya, apakah Yesus pernah mengajarkan ke gereja? Kemungkinan mungkin enggak Bang Jong. Nah, berarti Namun gugur lagi dong. firman itu ada. Gugur Ya, lagi kalau betul. gitu. Apalagi bukti bahwa saudara saya ini pengikut Yesus. Kalau saya secara pribadi Bang Jong, mungkin kalau secara pribadi itu jadi murid Yesus itu dengan itu tadi melakukan apa yang telah diperintahkan dia sesuai dengan kitab suci Alkitab gitu. Yesus sendiri mengenal nggak perjanjian baru ini, Bang? Ya pasti mengenal Bang Jong. Mungkin ada data Yesus Nggak ada. mengenal Kalau saya buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, buku Galatia, buku Korintus, buku Efesus. Apakah Yesus mengenal buku-buku itu? kalau secara logika mungkin Bang Jong mungkin mengenal Bang Jong. Dia kan Tuhan. Ya itu iman, itu kepercayaan keyakinan. Maksud saya secara fakta di lapangan, apakah Yesus mengenal buku-buku tadi? Pasti Bang Jong. Ada dalil? Nggak ada Bang Jong. Secara Oke, gugur lagi, Bang. Gugur lagi. Nah, kemudian ketika di gereja menyembah Yesus, menuhankan Yesus, ini yang Ya. membuat pendeta tadi itu ngaco dia. Menyembah Yesus, karena polanya kan gini, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh, dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada nggak Yesus memerintahkan untuk mentuhankan, membuat dia Bapa sembahan? Ada nggak? kalau secara logika Bang Jong ada. Ya, coba, di mana dalilnya? Kalau saya secara dalilnya mungkin nggak ada Bang Jong. Ya, Saya udah gugur lagi. Cuman percaya doang kan? Oke, gugur lagi Bang. Nggak ada bukti. Kalau makan babi, muridnya Yesus makan babi nggak kira-kira nih? Kalau saya Kristen bukan babi Bang Jo. Murid-muridnya Yesus maksudku. Muridnya Yesus. Apakah mereka murid-murid Yesus makan babi? Itu murid yang ke-12 belum pernah saya lihat Bang. Oke, gugur lagi berarti beda. Beda. Kalau murid Yesusnya
ibadahnya itu hari Sabat atau hari Minggu? Itu tergantung maju. Enggak, sesuai data. Hari apa? Bukan. Sesuai data murid Yesus. Seperti Yesus misalnya di Lukas 4, pada hari Sabat di tempat kelahirannya, Yesus seperti kebiasaannya masuk ke sinagoge di hari Sabat membaca Alkitab di depan jemaat. Itu bukti. Nah sekarang ada nggak Yesus atau muridnya ibadah hari Minggu, hari Kiriaki, hari Dewa Matahari? Ada nggak? Kan sudah saya bilang tadi Bang. Kalau umum saya kurang tahu. Namun kalau secara pribadi Nggak ada berarti. bagi Oke. Nggak ada berarti. Kalau murid-murid Yesus merayakan Natal nggak? merayakan Natal Bang Jo. Oh itu tertulis di mana mereka merayakan Natal 25 Desember tuh? Tertulis di mana di Bible? Kalau mungkin nggak tahu Bang Jo. Nggak ada berarti. Oke Bang. Ada yang ingin Anda tanyakan ke saya sebelum kita istirahat? Nggak ada Bang Jo. Oke, Saya berikan apresiasi aja sama Bang Jo. Oke, baik. Makasih Abang. Terima kasih. Saya tepuk tangan buat Abang. Aplaus buat Abang yang baik hati. Terima kasih. Kita turunkan boleh? Yes. Oke sih Bang. Makasih ya Bang. Makasih. Kasih Abangku. Sehat selalu. Tadi notulennya siapa? Udah berapa? Dengan pendetanya tadi udah berapa? Ada yang ingat nggak? Jangan sampai kalian nggak catat. Harus dicatat itu. Untuk apa dicatat? Untuk memancing pendeta-pendeta senior keluar. Oh, halo? Halo juga. Katolik Protestan adek. Protestan. Boleh buka kameranya silakan. Hey. Udah 10 ya, 10. Kalau jumlah dari pendeta tadi itu boleh dibilang 300 orang dia wakili atau 400 orang. Perwakilan dari gereja tadi itu pendeta kan. Kalau satu gereja berarti kan 100-200 jemaat. Kan gitu. Jadi pendeta tadi itu mewakili ratusan jemaat. Kenapa ditekan ya? Tadi terputus langsung tadi. Silakan dibuka kameranya. Oh, pakai buka kamera ya? Iya. Sorry. Bisa Silakan. bentar aku atur filternya dulu nggak? Nggak lama, udah. Boleh. Halo Bang Yesno. Ya, selamat malam Bang Suma. Malam juga. Di Papua Bang? Iya, malam waktu Papua Bang. Oke. Katolik Protestan Abang? Aku Protestan. Protestan. Sama adek ini juga Protestan ya? Iya, Protestan. Yang mana yang mau bicara duluan? Abang atau Bapak adek? dulu Ya? nggak apa-apa. Oke. Oh, Baik. aku dulu. Siap. Oke, Bang Suma, aku mau nanya ini apa? Ini kan kalau aku kan Kristen ya, Kristen itu kan Allah aku itu kan menciptakan langit dan bumi itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima dan hari keenam. Hari keenam itu menciptakan manusia. Hari Ya. ketujuh istirahat. Iya. Nah sekarang itu aku punya ya. Nah sekarang Abang Suma punya Allah itu menciptakan hari pertamanya apa, hari keduanya apa sampai seterusnya hari keenam. Coba Oke, Abang ya bisa jawab itu kan? Oke, baik. Jadi karena kita posisinya sama dan ini perbandingan agama, Anda mengklaim Tuhannya Yahudi adalah Tuhan Anda. Enggak. Aku mau minta jawaban itu dulu. Iya, tunggu sabar dulu, Pak. Enggak. Santai gitu. Saya santai. Jadi saya Iya, bertanya dulu. iya, makanya. Itu otomatis Tuhan saya yang menciptakan itu. Sekarang Tuhan kami menciptakannya hari pertama apa? Hari kedua. Itu Tuhannya Yahudi, abangku. Itu Tuhannya Yahudi. Kamu bukan Yahudi, enggak? Iya, makanya kenapa pakai kitabnya Yahudi? Sudah. Kamu Kenapa jawab nggak itu pakai dulu. kitab? Kamu jawab. Kenapa Kamu nggak jawab pakai itu dulu. kitabnya Anda? Tidak, saya Kenapa tanya harus kamu pakai jawab kitabnya itu Yahudi? dulu. Jawab. Ya sama, berarti jawaban kita Iya, sama. kamu punya Allah itu menciptakan hari pertama sampai dengan hari keenam. Iya itu apa? sama, Coba kamu jawaban jawab. sama. Saya juga Tidak, menggunakan tidak, kitabnya tidak. Yahudi. Tidak.
Nggak bisa begitu Tidak, dong. sekarang kamu jawab. Iya, Hari diam. pertama sampai hari Diam. ke-6 itu ciptakan apa? Diam. Tidak, kamu diam. Buka masker dulu. Kamu bukan masker. Emosi abang ini. Enggak. Tidak, sampai Pengaruh emosi. darah babi. Darah Tidak. babi terlalu banyak diminum. Emosi abang. Tidak. Sampai menjawab pun saya tidak dikasih waktu. Kamu tidak Gimana tahu dong? kan? Tidak tahu kan? Tuhan Ya, menciptakan apa? Giliran Coba saya jawab dulu. berbicara. Giliran saya berbicara boleh? Iya, sekarang kamu Oke, jawab. Diam. Hari Diam. Nah, gini. Karena abang nggak mungkin bisa paham Al-Quran, cukup saya katakan begini. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jawaban Quranku. Al-Quran saya mengatakan kalau kami menyembah kepada Tuhannya Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Gitu ya. Pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti dia menciptakan segala sesuatunya. Ketika Anda mencari poin, hari pertama, hari kedua, Al-Quran surah An-Nasiyat. Nah, nanti kita bahas itu. Sekarang permasalahannya adalah, Anda mencoba untuk menarasikan kitab Kejadian seakan-akan itu adalah kitab Anda, padahal itu kitabnya Yahudi. Itu satu. Anda menjelaskan tentang Tuhannya Yahudi, bukan Tuhan Anda Yesus. Dua, Anda kalah di situ. Nah, ketika Anda menjelaskan hari pertama, saya juga mengatakan berdasarkan Al-Quranul Karim, kalau Anda menggunakan standar itu, maka saya gunakan standar itu juga. Bahwa Tuhan kami menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Di mana tertulis? Di kitab Kejadian. Kena deh. Kena dia. Selamat sore. Emosi ya Bang kita. Ya, sore silakan. Kita mulai dari awal ya, karena saya Iya. lihat Bang Zuma ini tipikal orang yang suka langsung to the point ya, suka tegas. Saya orangnya lemah dan tadi pertanyaan Baik. apa? Kita pelan-pelan saja ya, jadi saling mendengarkan. Baik. Siap. Ya, jadi ada dua kelompok yang di luar Islam ini yang mengaku dari ajaran para nabi. Yudaism dan Kristen. Kalau Yudaism kami nggak ragu. Karena memang Nabi Musa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Nah ini Kristen ini kelompok asing yang bukan Yahudi. Nah mengaku bahwa mereka pengikut Yesus. Yeshua HaMashiach adalah seorang Ibrani, seorang Yahudi Bani Israel yang datang di tengah-tengah kaumnya sendiri. Tiba-tiba ada Kristen muncul gitu kan ya. Maka muncul pertanyaan, apa bukti kalau Kristen ini pengikut Yesus atau murid Yesus? Saya terlahir dari agama Kristen. Saya lahir Kristen sudah ada, dan yang saya tahu dari lahir saya agama Kristen, dan yang saya pelajari itu memang saya itu murid Yesus. Saya itu memang murid Yesus dari awal, yang saya lahir dari awal yang saya tahu Yesus itu Tuhan saya dengan cara 10 hukum. Saya mematuhi 10 hukum yang Tuhan kasih, gitu. Iya, baik. Jadi gini deh, saya paham, saya ngerti kali orang Kristen itu mengatakan murid Yesus, anak-anak Yesus, dan saya paham, saya ngerti itu. Tapi ketika saya mencoba untuk menggali lebih jauh, yang saya temukan apa? Kristen ini cuma terlanjur Kristen doang. Mereka nggak paham bahwa ternyata Yesus tidak pernah sedikit pun menyentuh esensi daripada kekristenan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Sehingga pola yang dibangun kekristenan dia adalah bertepuk sebelah tangan doang. Contoh nih ya, contoh. Ketika adik tadi mengatakan 10 perintah. 10 perintah itu sudah dipijak-pijak oleh Kristen. Perintah pertama, jangan ada ilah lain. Siapa ilah yang dimaksud di situ? Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Tidak boleh ada ilah lain. Tiba-tiba saja Paulus di Athena, kepada orang Roma, kepada orang Athena, di Efesus, di Galatia, dia membentuk sebuah sekte pengajaran baru di mana Yesus itu juga adalah Eloa Abraham yang nuzul menjadi manusia. Efesus, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, 8. Nah itu. Artinya apa? Bahwa ketika kekristenan ini dibentuk, itulah cikal bakal mulanya Tuhannya Yahudi diduakan dengan yang bernama Yesus ini oleh orang-orang asing. Sementara Yesus memurnikan akidah ajaran Nabi Musa.
Jangan ada ilah lain. Betul, Yesus mengatakan Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah yang benar. Artinya Yesus tidak membuat ilah baru. Kristen muncul malah membuat Yesus sebagai ilah baru. Makanya saya katakan, apa bukti Kristen ini pengikut, sedangkan pola pengajaran Kristen justru bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Silakan. Oke. Saya paham betul bahwa saya ini orang biasa, seperti yang mungkin Ustadz ya yang di sebelah ini. Seperti yang Ustadz bilang tadi, saya murid Yesus. Saya bukan murid Ustadz. Yesus. Murid itu apa? Murid itu tempatnya untuk belajar. Saya tidak tahu banyak seperti Bapak tahu soal Al-Quran dan Alkitab. Saya tidak tahu banyak karena saya juga pendosa. Saya juga manusia biasa, saya tidak tahu banyak. Tapi kalau memang Bapak yang di sebelah merasa bahwa kitalah yang melenceng dari ajaran yang sebenarnya, bagaimana terciptanya Muslim? Siapa yang menciptakan Muslim? Apa yang membuktikan bahwa Muslim itu benar-benar benar? Gitu. Oke, baik. Jadi gini, adik mengatakan murid Yesus. Yang mengajarkan adik ini Pak Prabowo. Jokowi nggak pernah ngajar adik tentang ajaran-ajaran tersebut. Habis itu adik mengaku murid Jokowi. Nah, sama. Anda menjadi Kristen, Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yang mengajarkan kekristenan itu Paulus in the gang. Yesus mengajarkan Yudaism. Bagaimana dia berseru Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Orang-orang Israel diseru Yesus. Yesus tidak pernah menyeru di luar Israel. Hanya Israel, Israel, Israel. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Gak pernah dia mengatakan aku diutus untuk seluruh manusia. Gak ada itu. Nah, itu yang pertama. Jadi adik ini murid Paulus, bukan murid Yesus. Catat itu baik-baik. Kemudian yang kedua, apa bukti Muslim? Muslim itu artinya berserah diri. Seluruh nabi, termasuk Adam, Yesus, semuanya berserah diri. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Tuhan. Melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Berserah diri Yesus. Melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa dan mengatakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapa. Yesus berserah diri. Yesus menyebut dirinya sebagai juru selamat. Selamat, bahasa Indonesia. Bahasa Ibraninya shalom. Bahasa Arabnya salam. Akar kata dari Islam. Islam ini damai sejahtera. Islam ini adalah juru selamat. Selamat berarti Yesus ketika dikatakan juru selamat, Yesus adalah juru Islam, bukan juru Kristen. Lalu apa kemudian bukti kebenaran daripada Islam? Bukti kebenarannya dari Bible. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11, 12, 13, sampai 15. Apa inti dari pengajaran Yesus? Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh Hamed, roh kebenaran itu tidak akan datang. Roh Hamed katanya. Dalam bahasa Yesus, bahasa Aram. Dia mengatakan roh Hamed. Ismuhu Ahmad. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, yang bernama Ahmad itu tidak akan datang, yaitu sang pembawa kebenaran. Apabila ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, pengisapan dunia akan dosa. Dan ketika ia datang, seorang penolong lain ini, dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Gitu, silakan. Saya percaya Kristen karena saya percaya 10 hukum itu ditulis langsung oleh Tuhan. Siapa yang menulis Al-Quran? Apakah manusia atau Allah sendiri yang menulis Al-Quran? Maaf ya. Oke. Kali lagi kita sharing lagi. Kan Iya. gimana ya? Kristen itu hanyalah nama. Yang sebenarnya itu iman kita. Kristen itu hanya nama. Kamu Muslim, kamu benar. Saya Kristen, saya benar. Tidak ada yang benar. Yang penting intinya, gak ada yang benar di dunia ini, semua tergantung kepercayaan kita masing-masing. Saya percaya Kristen karena 10 hukum dibuat sendiri oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang menulis sendiri 10 hukum. Bagaimana dengan Al-Quran? Siapa yang menulis Al-Quran? Oke, baik. Adik ini terlalu kejauhan menipu. Entah tujuannya nipu saya. Itu yang saya pelajari dari kecil, dari saya sekolah. Adik mengatakan Yesus sendiri menulis 10 hukum. Iya. Dalilnya? Ada diceritakan di dalam Alkitab. Di dalam gereja. Itu Mana Yesusnya?
Yesus tidak pernah menuliskan Taurat. Yesus tidak pernah menulis Taurat. Hukum di atas 10 hukum. gunung. Mana ada Yesus di situ? Kejadian wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam terjadi 1400 kurang lebih sebelum Masehi. Yesus ibunya ngeden di abad pertama Masehi. Jangan nipu. Saya nggak nipu karena Nah, saya itu belajar tadi. dari kecil. Dari gereja, Musa dari pendeta. Musa menyelamatkan bangsa dan dia naik ke gunung dan Tuhan Lalu? sendiri yang menulis 10 hukum Nah, itu. Tuhan bukan Yesus. Nah, itu salahnya tuh. Karena saya percaya Yesus adalah Tuhan, Bapak. Oh, salah. Kenapa Anda gunakan kitabnya Yahudi kalau begitu? Nggak Karena boleh. saya percaya Paulus itu dia cuma orang yang diutus Tuhan untuk menulis kitab. Tuhan yang mana yang mengutus Yesus? Yang mengutus Paulus? Yesus itu hanya nama, tapi Iya, dia tetap enggak. Tuhan. Kata siapa Yesus itu hanya nama? Yesus itu anak orang. Jangan dihilangkan ibunya. Anaknya, Ibu Maria Kenapa itu. dia anak orang? Karena dia turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita. Kata siapa? Karena itulah Tuhan Yesus. Dia adalah Iya, orang kata yang siapa, rendah Adik? hati. Kata Dia adalah siapa? orang paling rendah hati. Tuhan Orang mana yang kan, rela orang- turun ke bumi menjadi manusia? Ya, Tuhan memang mana nggak yang ada. rela turun ke Memang bumi nggak menjadi ada. manusia menebus dosa-dosa manusia? Iya, memang nggak Tuhan ada. mana yang rela menjadi najis seperti manusia? Coba. Itu kan Tuhan, Adik. Di mana Yesus mengajarkan pola yang Anda katakan tadi? Di mana? Itu doktrin, itu dogma gereja, itu semua yang Anda sampaikan itu doktrin gereja. Untuk membuktikan saja bahwa diri Anda ini pengikut Yesus aja nggak ada. Susah Anda buktikan. Pertama Anda loncat 10 hukum. Anda tahu nggak 10 hukum itu dianggap sampah oleh Paulus? Saya nggak tahu. Nah, Filipi 5 nomor 8 Paulus menganggap, Filipi 3 nomor 8 Paulus menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah tinja, sampah. Anda baca Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan 10 hukum perintah itu, nggak ada. Bahkan di data 21-nya Paulus mengatakan, engkau sia-sialah kematian Yesus bila engkau mengharap ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Maka sia-sia kematian Yesus. Nah, menurut adik ini, ada nggak kebenaran dalam 10 hukum tadi? Ada nggak? Ada kebenaran dalam 10 hukum. Berarti sia-sia penyaliban Yesus. Karena manusia sudah banyak berbuat dosa. Mana yang betul, adik? Galatia 2:21. Bila kau menganggap ada kebenaran di Taurat, maka sia-sia kematian Yesus. Nah, mana yang betul? Taurat atau kematian Yesus? Semuanya betul. Aduh, gila ini. Bagaimana Anda mengatakan semuanya betul? Paulus mengatakan kalau ada kebenaran di Taurat, maka sia-sia kematian Kristus, Yesus. Kalau ada kebenaran. Ketika Anda mengatakan dua-duanya betul, hancur sudah. Jika engkau mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Makanya Paulus Berarti kita bisa membunuh. Kalau nggak ada 10 hukum, ya itulah yang dipraktekkan agama Kristen mula-mula. jadi saya pribadi sampai sekarang saya masih menerapkan 10 hukum. Dan Berarti sia-sia kematian Yesus. nggak sia-sia. Karena namanya Coba. manusia pasti tetap berbuat dosa. Nah, Cuma di ajarin saat- Paulus begitu. Ajarin Paulus begitu. Jangan mendoktrin keblinger. Dengan hukum kita mengenal dosa. Nah, Dengan sekarang hukum begini. kita mengenal dosa, maka nggak ada yang sia-sia. Oke, baik. Sekarang begini. Ada nggak perintah Tuhan bahwa 10 hukum itu untuk diberikan kepada bangsa lain selain Israel? Bagaimana? Ada nggak perintah Tuhan di dalam kitabnya Yahudi PL 10 hukum itu diperintahkan untuk bangsa lain? Ya, tadi Bapak sendiri yang bilang kan, ada kan ayat yang di belakang dibilang, jadikanlah semua bangsa muridku, semua Ya. bangsa. Yang 10 hukum Bangsa. tadi. 10 hukum tadi. 10 hukum ini kan dari Tuhan. Heeh. Kalau murid Tuhan harus dengar perintah siapa? Tuhan, 10 hukum dari Tuhan. Oke. Ajarlah
segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ya kan? Ada nggak perintahnya kemudian untuk menuhankan Yesus? Ada nggak perintahnya untuk menuhankan Yesus? Gitu. Iya. Oke, kita pelan-pelan ya, maaf ya. Iya, Saya juga orang yang salah. Kalau memang pendapat saya adalah doktrin, biarlah itu menjadi kepercayaan saya. Buat teman-teman yang merasa pendapat kalian benar, biarkanlah itu menjadi pendapat kalian. Jadi janganlah kita saling merendahkan satu sama lain ya. Iya. Gini. Silakan. Udah sampai di mana tadi? Aduh, jadi pusing gara-gara Ajarlah mereka, kata Yesus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menuhankan dia? Nah, justru di situ Tuhan itu, menurut saya ya, justru Tuhan tidak pernah membilang untuk menuhankan kita. Berarti salah Anda ini. Enggak, Kan, dengan Yes, maaf ya. ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ya, Berarti harus melakukan yang diperintahkan Yesus. Kalau melakukan yang bukan diperintahkan Yesus, ya bukan pengikut Yesus dong. begini ya, itulah murid. Sama seperti di sekolah, ada aturan dan anak-anak murid pasti ada yang melanggar. Apa berarti dia bukan murid sekolah itu lagi? Oke, berarti Anda mengaku sebagai murid yang melanggar gitu. Ya, karena saya mengaku. Anda melanggar, Ya, Anda saya sadar. merasa saya bukan manusia yang sempurna. Saya merasa pasti di semua hukum ada pasti yang saya langgar. Dan saya bukan manusia yang sempurna seperti Bapak. Saya mengaku ada pasti yang saya langgar gitu. Sekarang gini, Mungkin pernah. sekarang ketika Yesus mengatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ada nggak perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Ada nggak? Tidak. Karena Terus kenapa dituhankan? kita percaya Yesus. Lah, kalau percaya Yesus berarti harus percaya kepada perintahnya. Anda percaya apa kepada Yesus kalau perintahnya aja Anda langgar? Wah, oke, kita pelan-pelan ya. Begini, saya percaya Tuhan, saya tuhankan Tuhan. Tapi kalau memang saya berbuat dosa, ya sudah saya minta maaf sama Tuhan. Cuman gimana ya? Sorry ya, aku jadi gaptek baca komen. Sorry ya teman-teman. Boleh saya baca Alkitab nggak? Boleh. Silakan, Dek, silakan. Ya, saya baca dulu, saya buka Alkitabnya ya. Boleh. Ini 1 ayat 6. Ini sesuai kepercayaan saya ya. Seperti Iya. yang kalian bilang, jika ini doktrin, biarlah ini menjadi doktrin kepercayaan saya. Biarlah kepercayaan kalian Al-Quran, biarlah kalian gitu. Isinya bentar. Ini dia dalam Ibrani 1 ayat 6. Isinya, bentar mana ini? Sorry ya. Alkitabnya digital. Silakan. Panjang banget ini. Dan ketika ia membawa pulang anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Gitu. Tuhan sebenarnya sudah menyuruh kita itu untuk menyembah dia. Menyembah artinya apa? Menuhankan dia. Ini kepercayaan aku ya teman-teman. Kalau kalian punya kepercayaan kalian sendiri, itu terserah kalian. Jika kita beda isinya, ada 3 poin utama yang dinyatakan di ayat ini ya. Anaknya yang sulung ini adalah sebutan teologis, itu artinya Yesus Kristus ya. Yunani protokos di sini bukan berarti dia yang pertama kali diciptakan, melainkan merujuk pada status keutamaan atau ahli waris, bahwa dia itu adalah Yesus Tuhan yang saya sembah. Yesus Tuhan di situ. Oke. Sudah? Oke. Jadi kalau Anda lihat original teksnya di situ, secara tradisi proskuneo, penghormatan. Jadi seluruh malaikat menghormat kepada Yesus, bukan menyembah. Proskuneo, menghormat sebagaimana malaikat menghormat kepada Adam.
Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diajaklah kemudian malaikat untuk memahami Adam adalah khalifah. Hormatlah kalian, sujudlah menghormat kepada Adam. Sama, itu yang pertama. Yang kedua, adik, sampai sedetik ini gereja-gereja bahkan profesor pakar Bible tidak tahu siapa penulis buku Ibrani ini. Nggak ada yang tahu. Tanya pendeta besok, siapa penulis Ibrani? Nggak ada yang tahu. Seketika buku itu diloloskan pada saat pengkanonan kitab. Kenapa diluluskan? Karena buku ini seirama dengan kepercayaan orang Roma Yunani, tidak bertolak belakang. Lain dengan buku Filipus, Injil Filipus, Injil Maria, itu ditolak semua. Barnabas ditolak, tapi Ibrani diterima. Kenapa diterima? Karena sesuai dengan imannya orang Roma Yunani. Padahal tidak diketahui siapa penulisnya. Berarti abang menyatakan bahwa Alkitab salah. Itu benar, tapi tidak ditahu siapa penulisnya. Dan Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap buku-buku itu. 4 kitab kanonik, Yesus tidak kenal. Surah-surah Paulus, Yesus tidak berikan legitimasi. Ibrani, Yesus tidak mengenal itu. Tiba-tiba saja dijadikan sebagai panduan kepercayaan. Yesusnya tidak memberikan legitimasi. Jadi kalau mau dikatakan Kristen ini pengikut Yesus agak berat. Karena buku yang dijadikan sebagai panduan adalah buku yang berbeda dengan buku yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Gitu. Jadi yang pertama tadi proskuneo itu penghormatan seperti cium tangan. Proskuneo bukan berarti menyembah, menghilangkan, menjadikan Yesus itu sebagai sembahan. Kenapa? Karena Yesus sendiri ketika di dunia dia sibuk menyembah kepada Tuhan. Begitu. Saya tidak menyatakan kalau Al-Quran salah ya. Tapi Al-Quran ini awal mulanya bagaimana diciptakan? Siapa yang menulis Al-Quran? Oke. Jadi Al-Quran itu tidak diciptakan. Al-Quran itu Roh Kudus yang datang kepada Nabi Muhammad SAW memasukkan Al-Quran itu ke dalam hatinya, dalam isi hatinya, lalu kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya, sahabatnya menghafalkan kemudian. Jadi Quran itu tradisinya dari Nabi Muhammad lalu dihafalkan. Belakangan baru dituliskan berdasarkan hafalan. Tidak sama seperti Bible, maaf, mereka Bible ini ditulis berdasarkan hasil penyelidikan kesaksian-kesaksian orang. Makanya cerita itu bersusun. Dari pembukaan, kemudian inti, isi, kesimpulan, dan seterusnya. Kalau Al-Quran udah acak dia. Kenapa? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad, apa yang dihadapi Nabi Muhammad, datang petunjuk, ilham. Lalu dihafalkan. Kalau Bible tidak dihafalkan, karena ya entah kenapa nggak dihafalkan. Begitu deh. Jadi Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian seperti Lukas, mengumpulkan kesaksian, habis itu dicatat. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad apa yang datang padanya, ilham, disampaikan kepada kaumnya, umatnya, dihafalkan kemudian. Jadi yang menulis Nabi Muhammad ya? Enggak, Nabi Muhammad enggak menulis. Justru dari sini saya makin yakin karena justru dari Alkitab itu kita mengetahui Tuhan bahkan dari kesaksian orang-orang yang benar-benar sudah mengalaminya gitu. Oke. Nabi Musa, siapa saksi Nabi Musa ketika dia menceritakan tentang Abraham? Justru saat itu saksinya ya pengikut-pengikut dia. Nah, di mana? Di mana tertulis? Sama kalau begitu. Saksi dia Nabi Muhammad, berarti murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, sejazirah Arab sampai hari ini 1400 tahun silam tidak berubah turun-temurun. Mereka bersaksi Nabi Muhammad itu Nabi Rasul. Al-Quran itu kitab suci dari langit. Nah, bagaimana dengan Lukas Markus, orang Yahudi tidak percaya sampai hari ini? Kitabnya orang Kristen katanya diwahyukan di Yerusalem. Orang Yerusalem sendiri tidak menganggap buku Perjanjian Baru itu kitab dari Tuhannya mereka. Kenapa? Kan itu cuma catatan-catatan orang. Jadi kedudukan Bible itu sama seperti hadits di dalam Al-Quran. Bahkan hadits lebih tinggi. Kenapa? Hadits itu nyambung sampai ke Nabi Muhammad. Sedangkan buku Lukas, Markus, Matius itu tidak nyambung sampai ke Yesus. Yesus tidak mengenal buku-buku itu, tidak mengenal kemudian penulisnya.
tidak mengenal kemudian periwayat atau tidak mengenal kemudian penyampai daripada berita itu kepada Lukas. Begitu adik. Banyak kesaksian, tapi kalau ditanya siapa nama saksinya, nggak ada. Gereja bisa menyebut saksi itu, nggak ada. Nggak ada. Cuman mengatakan banyak orang menyaksikan, banyak orang menerima, banyak orang melihat. Banyak orang itu siapa? Nggak ada satupun manusia bisa menyebutkan namanya. Cuman dicatat banyak orang menyaksikan Yesus terangkat ke langit. Siapa banyak orang itu? Ya cuman ditulis aja begitu. Tapi nggak ada satupun manusia yang bisa disebutkan namanya di sana. Dan kalaupun ada disebut namanya, apa kesaksiannya? Ya nggak ada juga. Cuman penulis doang yang menulis. Begini. Kesaksian orang itu apa? Ya nggak ada. Cuman Lukas dan teman-temannya yang menulis. Dan mereka, asal adik tahu, para penulis Bible itu tidak pernah sadar kalau buku yang mereka tulis ini kelak akan dijadikan sebagai kitab suci oleh sebuah agama. Mereka hanya menulis tok, tapi tidak pernah bermimpi kalau kelak bukunya ini akan menjadi kitab suci. Tanya aja pendetanya kalau nggak percaya. Makanya banyak Injil-Injil yang ditolak oleh gereja karena tidak sesuai dengan kepercayaan orang Roma sebagai Kristen mula-mula. Nah, kenapa 4 ini lolos? Karena iman mereka cocok dengan ini, di mana mereka sebelum ada Yesus mereka sembah. Terlebih dahulu mereka sudah menyembah dewa Hercules, dewa Zeus, Agnostos Theos. Mereka tinggal menggantikan Zeus menjadi Yesus. Patungnya Zeus dirubah menjadi patungnya Yesus. Itu aja yang diganti. Tiba-tiba muncul diprotes sama Protestan. Turun-temurun muncul Advent, Mesianik, dan seterusnya. Yesus sendiri orang Yahudi detik ini tidak percaya Kristen. Malah kalau Kristen ke Yerusalem itu maaf diludahin di sana. Nggak dianggap. Jadi bagaimana mungkin sesuatu yang tidak berkesinambungan dengan asal-usul sebuah agama tersebut, ya bisa saya percaya. Saya nih, nggak mungkin. Saya mengatakan diri saya Islam, Nabi Muhammad. Sementara tempat Islam lahir, tidak Islam orang di sana. Berarti saya mimpi. Halu saya berarti. Saya pengikut Nabi Muhammad. Orang di Arab tidak ada pengikut Nabi Muhammad. Malah ditanya, kau kenal Nabi Muhammad? Enggak, siapa itu? Kan enggak enak. Cuman di masjid Indonesia aja yang mengenal Nabi Muhammad. Di asal usulnya katanya dari Arab, dari Mekah. Begitu saya ke sana, saya malah diludahin sama orang Mekah. Siapa Nabi Muhammad? Apa itu Quran? Apa itu Islam? No. Di sini bukan itu. Nah, sama Kristen sekarang kalau ke Yerusalem, cari Yesus di sana, nggak ada yang tahu. Cuman segelintir orang doang di pinggiran-pinggiran Yerusalem. Malah yang berkuasa di sana itu ya Masjidil Aqsa. Orang Islam malah yang lebih banyak di sana dari Kristen. Padahal Yesus katanya orang situ, murid-muridnya orang situ. Tapi kok besarnya di Roma? Itu dia. Bukan besar biasa usulnya. Dan yang paling terpenting adalah kenapa Kristen ini tidak bisa berkembang di tanah tempat kelahiran para nabi. Itu yang selalu aku tanyakan. Tapi Islam berkembang di tanah tempat nabi lahir. Tapi Kristen cuman mana? Belanda, Amerika, Inggris, cuma di situ doang. Benua lain dari tempat para nabi. Aneh kan? Aneh. Tapi ajarannya baik, mengajarkan kasih, sopan, bagus ajarannya. Tapi kan bagus belum tentu benar. Sama agama-agama lain juga mengajarkan kebaikan dan seterusnya. Saya kira begitu, Adik. Ada lagi yang ingin disampaikan? Saya cuma mau meluruskan terakhir. Terima kasih sudah kasih kesempatan saya bersaksi soal bahwa mungkin saya terlihat bodoh karena saya memang orang yang bukan berpendidikan seperti Bapak di sebelah. Jika saya mungkin lebih berpengetahuan, saya mungkin bisa menjawab dengan benar. Cuman sekarang saya cuman mau bersaksi saja kalau Tuhan itu adalah Yesus dan yang saya tahu itu. Jadi teman-teman jangan ada yang menghujat karena kalaupun kalian lahir sebagai seorang Kristen, mungkin pendapat kalian sekarang sama seperti saya. Gitu ya. Jadi semua orang punya pendapat masing-masing dan agama masing-masing, jadi saling toleransi saja ya. Saya permisi, terima kasih. Makasih Adik, makasih. Kita mau Isya. Silakan. Ya, jadi buktinya itu tadi udah saya tahu juga di Bapak yang sebelumnya kalau Iya. saya murid Tuhan Yesus itu karena sudah dibaptis
Oke. oleh sakramen kudus. Iya. Ya, jadi hanya gara-gara dibaptis orang semua bisa. Habis itu mengaku murid. Cuman gara-gara dibaptis doang kan, cuman dicelup, ya kan ya, percikan air. Iya, Sir. tapi Ah, masalahnya ada banyak yang tidak mau dibaptis. bukan itu. Problemnya adalah yang pertama, ketika orang-orang itu dibaptis, kan harus melakukan segala perintah. Sama seperti Siapa yang dibaptis akan diselamatkan. Cuma iya, itu yang saja tidak mau. diselamatkan, yang melakukan Iya. segala perintah. Mana tidak tulis. Barang siapa yang dibaptis akan diselamatkan. Oh, enggak begitu. Apa perintahnya? Kalau itu baca nomor 20 di Matius 28 itu. Setelah dikatakan baptislah dalam nama Bagus, Bapa, Anak, dan Dan Roh Kudus. Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Nah, masuk di poin itu. Ketika masuk ke dalam segala apa yang kuperintahkan, ada nggak perintahnya untuk percaya kepada pendeta dan pastor? Ada nggak? Percayanya sama Tuhan Yesus, pendeta. Nah, itu percayanya kepada Yesus. Bukan percaya kepada pastor dan pendeta. Nah, sekarang Yesus mengajarkan untuk kemudian mengenal dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Tuhan. Nah, ini. Ini dia. Ini dia. Ini bukti kalau anak Islam. Ya, kalau anak dalam perspektif Yahudi oke. Tetapi yang saya tanya, Yang sebelum anak yang- Allah yang saya- sebelum. yang saya Bukan pertanyakan, kan harus percaya. Kan harus percaya Yesus. Nak sulung Kan Allah. harus percaya kepada Yesus. Nah, Yesus ingin dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Anak tunggal Allah. Tuhan atau utusan Tuhan? Anak tunggal Allah. Berarti Yohanes 3. berarti utusan. Nah, dengar. Berarti Yesus ingin dikenal sebagai utusan. Nah, kalau dia Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan, maka jangan percaya pendeta dan pastor. Jangan ke gereja lagi. Mana dia bilang percaya kepada utusan. Mana? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes Itu bukan 12 nomor 44 tidak. sampai 50. Yohanes 3:16 bilang apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai yang diutus, bukan yang mengutus. Jadi hidup Yang kekal. diutus untuk memberi hidup yang kekal. Ya. Berarti saya ulang. Iya. Saya ulang baca 17:2. Sama Iya. seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Iya. Demikian pula dia akan memberi hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan. kepadanya. Yaitu Yaitu yang dia percaya. memberi hidup kekal kepada Oke. orang Kristen saja. Nah, hidup kekal itu diberikan kepada orang yang mengenal dia. Kristen. Tunggu. Semua yang telah engkau berikan kepadanya. Anak. Baca ayat 2. Mengenal 17:2. Yesus sebagai yang diutus atau yang mengutus. Mengenal Yesus yang dia akan memberi hidup kekal kepada semua yang telah engkau Iya. yang Yesus- engkau berikan kepadanya, yaitu orang Yesus- Kristen saja. Yesus akan memberi hidup kekal kepada yang mengenalnya sebagai yang diutus atau yang mengutus. Sini bilang dan. Oke. Dan mengenal Ini Yesus hidup yang diutus. kekal. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. berarti Yesus mau dikenal sebagai yang diutus atau yang mengutus. Sebagai Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus.
Hidup kekal itu mengenal Yesus yang diutus, bukan yang mengutus. Jadi Yesus Dia harus memberi hidup dikenal. kekal kepada siapa? Siapa yang mengenal dia sebagai yang diutus atau yang mengutus? Tidak, dia memberi hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Berarti dia Yaitu memberi mereka hidup yang kekal kepada Yaitu Yesus mereka yang mengenal telah Yesus engkau berikan sebagai kepadanya. Mengenal Yesus sebagai yang engkau utus. Yang utus ya yang diutus. yang diutus itu anak Allah. Iya, Yang betul. diutus itu anak Allah. Nah, sekarang pencipta langit Allah dan bumi, mengutus anaknya. siapa yang pencipta? Yang mengutus atau yang diutus? Yang pencipta. Siapa yang diberikan hidup yang kekal? Dia akan memberi hidup kepada Dia akan memberi hidup kekal kepada siapa? Masolan generasi. Jadi Dia akan hidup memberi hidup kekal, kekal kepada siapa? hidup kekal diberikan kepada orang-orang yang mengenal dirinya Yang engkau sebagai berikan yang kepadanya. diutus. Orang yang engkau berikan kepadanya. Kita anggap gugur karena memplesetkan ajaran Yesus. Jadi hidup kekal diberikan kepada orang-orang yang mengenal Yesus sebagai oknum yang diutus. Setuju? Setuju? Mbak Anissa? Anissa ya. Setuju? Gimana tadi? Nah, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang diutus. Berarti Yesus ini harus dikenal sebagai oknum yang diutus, betul? Yesus itu ya utusan. Tapi Ada tapinya. ya Berarti Anda tidak mengenalnya. Kalau Anda mengatakan ada tapinya, berarti Anda tidak mengenalnya. Karena di situ menitip beratkan kepada mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai oknum yang diutus Tuhan, bukan Tuhan. Makanya kenapa Kristen itu tidak mencirikan sebagai pengikut Yesus? Karena Kristen itu tidak mengenal Yesus. Dia utusan kok malah dituhankan. kan Coba. kalau yang kami percaya itu kan Tuhan kan Tuhan Yesus itu adalah dari dirinya Allah sendiri. Jadi itu udah pasti itu yang salah. Itu yang salah deh. Tidak, Karena kami Yesus seperti itu karena ya menurut Pak. Anda, tapi Contoh menurut aja, Yesus contoh ya gimana contohnya? kan kayak contoh gini misalnya kayak kalau misalnya dalam agama Bapak kan contohnya seperti kayak ilmu-ilmu jin gitu misalnya dari jauh dia bisa nyantet gitu kan maksudnya itu dia misalnya jin A gitu kan jin A dia mengutus dia punya kekuatan gitu untuk ke suatu tempat begitu tapi kan itu jinnya itu juga walaupun itu misalnya berupa kucing atau binatang lain gitu kan tapi itu jinnya juga itu kan contoh kalau bagian dari sesuatu yang kudus yaitu Allah sendiri itu adalah dirinya sendiri walaupun dalam bentuk apapun itu baik Maksudnya? itu dalam agama baik itu dalam bentuk Roh Kudus kalau kami kan baik itu dalam bentuk manusia itu kan roh yang diambil dari Allah itu sendiri bagaimanapun rupanya dimanapun dia berada dia kemana saja tetap saja itu berarti dari dirinya itu sendiri yaitu Allah itu sendiri. Ya, itu imannya orang Kristen makanya tidak mencirikan sebagai pengikut Kristen ini. Karena lain Yesus ajarkan, lain Anda ajarkan. Hidup kekal itu menurut Yesus harus dikenal sebagai yang diutus atau yang mengutus. Kalau misalnya masalah utusan dan yang tidak diutus itu kan secara gamblangnya saja Pak. Nah yang seperti ini hidup kekal loh. Ini yang maksud pengertiannya itu. Jadi Allah itu berasal dari yang kudus dan yang kudus itu kemanapun dia pergi dia tetap kudus baik itu berupa roh
baik itu berupa wujud lain-lain, berupa aksi. Kalau Kalau dia mau memutus kalau dirinya begitu- menjadi aksi, dia tetap berasal dari dirinya sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Begitu Pak, menurut kami yang kami percaya. kalau begitu Anda menggugurkan Yesus sebagai yang kudus karena Yesus pernah mati dengan jalan kutuk. Yesus Ya, dengan kalau jalan menurut kutuk. Menurut kami, penyalipan itu memang pada zaman itu kan memang itu adalah hal yang hina. Mengapa hina? Karena dosa itu sendiri hina. Jadi bagaimana caranya bisa ditebus dosa-dosa manusia? Maka sesuatu yang kudus ini adalah dari Allah. Tidak ada yang di dunia ini, nabi-nabi yang telah diutus tidak ada yang kudus. Makanya dia mengutus dirinya sendiri dan dia harus berupa manusia untuk bisa mati. Karena kalau berupa dia tidak akan mati. Beda. Nah, sekarang apakah itu ciri-ciri pengikut Yesus? Menebus dosa dengan cara membunuh Tuhannya. Apakah itu ciri-ciri ajaran Yesus? Itu menurut saya itu memang begitu yang diceritakan oleh Alkitab. Itulah ya. Oh iya, Bible ya, Bible. Ya, Bible. Tapi bukan Yesus tapinya ya. Yesus tidak mengajarkan begitu. Karena Yesus mengajarkan murid-muridnya bertobat. Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya untuk menjadikan dia sebagai tumbal. Nggak ada itu Yesus mengajarkan itu. Nggak ada. Tapi Tetap ada ini. ya, Bible itu kan Bible itu kan bukan kitabnya Yesus. Itu kan catatan-catatan yang dicatat kemudian. Yesus tidak mengenalnya. Jadi pola kehidupan kekal itu kan harus percaya Yesusnya, bukan percaya kepada doktrin. Kan begitu. Kalau Alkitab itu kan itu adalah cerita-cerita dari para saksi. Jadi di zamannya Tuhan Yesus itu banyak para saksi, bukan hanya satu atau dua orang saja. Nah, sekarang Yesus memberikan legitimasi enggak? Iya, ada di Alkitab. Di mana? Di mana? Kan di situ Di mana Yesus? namanya beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Injil yang mana yang dimaksud Yesus ini? Beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Iya, Injil yang mana yang Yesus maksud? Alkitab. Injil yang mana kok jadi kemana-mana ada ini? Yang mana maksudnya? Itu kan Tuhan waktu itu kalau tidak salah seingatnya saya Tuhan Yesus bilang ceritakanlah dan beritakanlah hal ini kepada seluruh dunia begitu. Contohnya kayak Markus 16. Hal yang mana? Lalu, Yang mana yang harus diceritakan? lalu Markus 16:15 lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Kemudian Matius 28:19-20 karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke, setelah menjadi murid Yesus, apakah menjadi Kristen atau menjadi Yudaism? Kristen yang percaya Kristus. Jadi Kristen. Kristen kan artinya percaya kepada Kristus. Kristus itu kan Kristus yang tunggu dulu, tunggu. Ada ini pintar, tapi pintar ngibul. Ketika orang-orang menjadi murid Yesus, apakah mereka ibadah di sinagoge atau beribadah di gereja? tidak penting dimanapun. Gugur. Anda gugur. Berbeda-beda ya. Gugur berarti Anda bukan pengikutnya. Yes. Berarti Anda bukan pengikutnya kan? Di gereja saja seperti Bapak misalnya mau sholat, walaupun di restoran bisa sholat juga. Di mana saja Sekarang bisa bukan itu permasalahannya. ada. Mending Anda ke gereja, di gereja bisa nipu, di sini nggak bisa nipu. Jadi kalau menjadi pengikut Yesus harus melakukan instruksi Yesus, harus mencontoh Yesus. Kalau Yesus tidak pernah ke gereja, jangan Anda ke gereja. Kalau Anda pengikut Yesus, Yesus mengajarkan di sinagoge, bait suci, baitel, bukan gereja.
jangankan kemudian orang masuk di bait suci pakai sepatu, pakai sendal. Orang jualan aja di depan bait suci itu diobrak-abrik sama Yesus. Apalagi masuk ke tempat suci nyanyi-nyanyi, salto-salto, minum-minuman di dalam, minuman keras, joget. Oh, tidak ditampilin sama Yesus satu-satu orang kayak begitu. Orang jualan di depan bait suci aja dibolak-balikkan oleh Yesus. Apalagi masuk ke rumah ibadah pakai sepatu, pakai sendal, tidak mandi tahir, habis makan babi masih bau babi masuk di situ. Nggak boleh. Apalagi tidak bersunat. Nggak boleh. Sahabat Sifani Sukran. Jadi begitu adik. Kamu itu tidak mencirikan sebagai pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu tempat ibadahnya sinagoge, hari ibadahnya hari Sabtu. Begitu masuk di sinagoge lepas alas sendal. Tidak boleh masuk orang yang tidak mandi tahir. Tidak boleh masuk di dalamnya orang yang makan babi, makan anjing, makan oke, makan tikus, makan padale, kura-kura, apalagi makan kecoa, cicak, nyamuk, lalat. Nggak boleh masuk ke situ. Nggak boleh. Tidak boleh orang yang tidak bersunat pakai kuluk masuk di sana. Nggak bisa. Apalagi pakaian seksi-seksi. Nggak boleh masuk di tempat sucinya orang Yahudi. Nggak boleh. Baca di dalam Yehezkiel 44 nomor 9. Satu dosa yang Tuhan sangat murka di antara seluruh dosa yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel adalah mengizinkan orang non-Yahudi masuk ke rumah ibadah mereka. Apalagi mereka yang tidak bersunat dianggap tamek, najis. Makanya orang Kristen itu nggak boleh masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Ke Yerusalem aja dilarang kok. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena Kristen itu dianggap najis. Pemakan makanan yang menjijikkan. Makanya dalam Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 20 Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi, pemakan anjing, pemakan tikus, pemakan kucing, pemakan biawak, padale, pararang, komodo, popo, parakang, pemakan hantu balau, pemakan tuyul, pemakan suster ngesot. Itu nggak boleh masuk di rumah ibadahnya orang Yahudi, nggak boleh. Sahabat bintang syukran. Masolang generasi ahai. Begitu. Ya, makanya orang Kristen tetap di gereja, orang Yahudi tetap di sinagogi. Nggak bisa bercampur mereka, nggak bisa. Karena satu pemakan segala, satu tidak makan yang diharamkan. Gitu, saudari. Ya, jadi tidak ada ciri yang ada pada Kristen yang mencirikan pengikut Yesus. Nggak ada. Kalau cuma baptis doang, Yesus sendiri tidak pernah membaptis satu manusia pun. Nanti Yesus datang membaptis dengan api. Siap-siap, dibaptis dengan api. Habis alismu nanti. Kalian dibaptis dengan api, habis alis. Gitu ya teman-teman. Jadi ada sekitar 13-14 saudara kita Kristen yang tidak bisa membuktikan kalau mereka pengikut Yesus, kecuali hanya ngeyel saja. Ngeyel tok. Tidak bisa memberi jawaban yang tepat. Kalau cuma dibaptis. Nah sekarang ditanya, apakah murid Yesus ibadah di sinagoge atau ibadah di gereja? Kami ibadah di mana saja. Maksudmu, bukan itu yang dimaksud. Ciri pengikut Yesus di gereja atau di sinagoge. Wah, kami di mana saja bisa ibadah. Bukan itu, tuyul. Yang ditanya ciri kalau Anda itu pengikut Yesus di ibadahnya gereja atau sinagoge. Di gereja di mana pun kami. Bukan itu, koplak. Bukan itu yang ditanya. Dengan Anda tidak sanggup menjawabnya, itu bukti bahwa Anda bukan pengikut Yesus. Oke.